Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, udah 2 bulan ya betah di rumah dan sekarang mulai kita aktivitas pembelajaran lagi. Udah kelas 11 ya kalian semuanya. Iya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, sebelumnya ibu mau nanya, udah pada kenal ibu belum? Belum. Belum, ada yang belum, ada yang udah pernah lihat Bu, tapi Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Oke, langsung aja ya. Perkenalkan, nama Ibu Oki Ainurdiana, bisa disapa Ibu Oki. Alamat Ibu ada di Desa Gunung Sari, RT 22 RW 5, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro. Lengkap ya. Kalau mau mampir bisa langsung mampir aja. Tapi jangan lupa untuk bawa oleh-oleh. Bercanda. Ya nggak mungkin ya Mas ya, di rumah ibu banyak kok makanan sudah. Kalau kalian mau main atau mau mampir atau mau monggo silahkan. Yang penting jangan di bawah 1 RT. Ibu nggak mampu kalau itu. Banyak soalnya di rumah ibu makan makanan. Oke, langsung ya. Kalau mau tanya-tanya juga boleh langsung hari Minggu Bu. Saya nggak ada kegiatan apapun. Saya juga mau belajar ke rumah ibu atau sekedar kita ngobrol sama anak-anak ibu juga atau mau gimana terserah. Pokoknya ibu selalu welcome kepada kalian. Ada yang belum sarapan? Ada, Bu. Oh, kenapa mbaknya belum sarapan? Tadi belum bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Oke, besok-besok kalau mau sekolah bisa dipersiapkan kembali untuk bangun lebih awal ya. Jangan lupa untuk sholat subuh juga. Nah, oke, baiklah. Sebelum kita mempelajari pelajaran kali ini, ibu mau ngabsen terlebih dahulu nih ya. Untuk absennya ini ada 35 siswa, bener nggak? Iya. Ada 35 siswa. Siap aja ya, ibu mulai absen aja ya. Ada Erika, mana Erika? Oh ya, Erika di sebelah sana. Baik, ada Anissa. Anissa mana? Oke, Anissa yang sebelah sana juga ya. Ada Ervan. Oh, Ervan di depan. Oke, ada Pipit. Ya, Bu, hadir. Oke, baik. Ada Ahmad ada? Kemana Ahmad? Ahmad gak ada ya? Ada yang rumahnya deket sama Ahmad? Saya, Bu. Oh, Pipit deket. Oke, besok kenapa kok Ahmad gak sampai masuk hari ini? Ini hari pertama untuk pembelajaran. Kata tadi ibunya bilang katanya sakit, Bu, karena badan. Oh, baik. Besok-besok Pipit bisa menjenguknya ya. Kalau memang keadaannya juga memungkinkan untuk dijenguk, Pipit bisa menjenguk Ahmad. Oke, sambil bilang ke Ahmad, nanti kalau dia udah sembuh langsung suruh nemui saya ya. Iya, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu mau nanya terlebih dahulu. Kemarin waktu kelas 10 kalian diajarin mengenai pengantar administrasi perkantoran nggak? Iya. Oh iya. Ada yang tahu pengertian administrasi perkantoran itu sendiri apa? Saya, Ada Bu. yang tahu? Oke. Saya. Iya, Mbak Pipit coba. Mungkin administrasi perkantoran itu kayak sesuatu yang mengatur yang ada di kantor, kayak pengatur keuangan, mengatur kayak apa-apa yang ada di kantor seperti kayak manajemen, seperti itu nggak sih, Bu? Iya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Pipit. Benar apa yang dikatakan tadi sama Mbak Pipit. Benar bahwasanya administrasi perkantoran adalah sebuah hal yang mengatur tentang ruang lingkup perkantoran. Nah, namun di dalam ruang lingkup perkantoran itu ada beberapa aspek yang perlu diterapkan. Nah, kalau perlu diterapkan itu butuh yang namanya juga manajemen kantor. Ada udah tahu manajemen kantor itu apa? Belum. Belum ya. Nah, pembahasan ini di kelas 10 di kelas 11 masih belum move on nih Ibu dari kelas 10. Maksudnya di kelas 11 ini kita bakal membahas mengenai manajemen perkantoran. Nah, manajemen perkantoran ini apa sih, Bu? Apakah sama dengan administrasi perkantoran? Sama, manajemen perkantoran ini sama dengan administrasi perkantoran. Kalau administrasi perkantoran ini adalah sebuah kegiatan ruang lingkup yang ada pada manajemen perkantoran. Sedangkan manajemen perkantoran ini adalah hal yang perlu dibahas
semua mengenai perkantoran adalah melalui dari lebih tepatnya manajemen perkantoran itu ada pengertiannya, yaitu manajemen perkantoran adalah sebuah pengelolaan data dan informasi yang dimana dikelola secara sistematis, kemudian secara rinci, dan susunannya sangat baik untuk dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan pengorganisasian yang baik seperti itu. Kemudian di manajemen perkantoran itu ada apa aja, Bu? Boleh mohon perhatiannya sebentar. Yang belakang masnya, Mas siapa itu namanya? Kayaknya Mas siapa ya itu? Mas Aska, Bu. Oh, Mas Aska, baik. Mas Aska, boleh dijelaskan sekali lagi untuk manajemen perkantorannya? Bisa dipahami? Bisa didengarkan ya? Oke, Ibu lanjut ya. Manajemen perkantoran. Nah, manajemen perkantoran itu apa aja masalah-masalah atau kegiatannya ada apa aja, Bu? Nah, tadi kan Ibu bahas mengenai administrasi perkantoran. Manajemen perkantoran sama administrasi perkantoran itu sangat berkaitan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kalau administrasi perkantoran kan adalah kegiatannya. Nah, di dalam kegiatan manajemen perkantoran hampir sama dengan administrasi perkantoran. Yang dimaksud dengan di mana administrasi perkantoran ini adalah kegiatan yang office work. Paham nggak? Office work, pekerjaan kantor. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Nah, kegiatannya apa aja, Bu? Kegiatannya ini ada mengetik, kemudian ada menghitung, ada memeriksa, ada menyimpan, ada menelpon juga, ada mengadakan. Ada yang perlu dicatat bahwasanya ada yang mencatat. Ada yang tahu mencatat itu seperti apa? Udah pernah ngelakuin kegiatan mencatat gak di sini? Pernah mencatat tulisan, mencatat. Ya, benar sekali, mencatat tulisan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyortir. Nah, ini nantinya Ibu bakal jelasin mengenai manajemen perkantoran terlebih dahulu ya anak-anak. Soalnya nanti Ibu bakal di akhir sesi ini Ibu bakal ngasih tahu kalian kegiatan mencatat pada administrasi perkantoran itu seperti apa. Ini melalui surat masuk dan surat keluar. Nanti Ibu bakal jelasin itu, tapi kita fokusnya ini adalah manajemen perkantoran terlebih dahulu. Nah, tujuan manajemen perkantoran ini ada yang pertama adalah memberikan semua keterangan yang lengkap yang diperlukan siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Hal itu diperlukan untuk pelaksanaan perusahaan yang secara efisien. Memberikan semua keterangan yang lengkap, maksudnya ini gimana, Bu, tujuan manajemen perkantoran ini, Bu? Memberikan kelengkapan di mana data-data yang harus dilaksanakan oleh perkantoran itu perlu adanya pelengkapan data-data agar apa? Tujuannya perusahaan ini lebih efisien. Nah, di mana semisal Ibu bekerja di suatu perusahaan, kemudian Ibu membutuhkan data-data apa aja sih kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kegiatan Ibu. Nah, ini dimanapun dan kapanpun seorang admin harus bisa melakukan kegiatan tersebut atau memberikan informasi mengenai tersebut. Oke, ada paham? Mau ditanyain tujuannya? Yang pertama? Oke, belum ya. Selanjutnya, nah ini memberikan catatan dan laporan yang cukup dengan biaya serendah-rendahnya. Maksudnya apa, Bu? Kan kita memanage perkantoran, memanage manajemen perkantoran. Kita harus tahu apa biaya-biaya yang dibutuhkan dari hal yang awal sampai hal yang akhir. Nah, ini perlu dilakukan karena tujuannya agar masa depan perkantoran yang baik atau organisasi yang baik itu ditentukan dengan administrasi yang baik juga, seperti itu. Kemudian ada 3, yaitu membantu perusahaan memelihara persaingan. Perusahaan memelihara persaingan itu seperti apa, Bu? Kan gini, di dalam perusahaan itu tujuannya kan manajemen perkantoran. Nah, tujuannya itu mengatur semuanya dari perencanaan, dari pengorganisasian, kemudian ada pengawasi, mengendalikan, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan administrasi perkantoran itu sendiri bagaimana. Nah, ini hampir sama dengan kegiatan yang ada. Pada intinya adalah kegiatan yang ada yang harus dilaksanakan untuk mencapai organisasi itu lebih baik lagi, kantor itu lebih baik lagi. Jadi memelihara persaingan. Kayak sepertinya data-data yang masuk pada kita atau mencatat pengaturan, kayak kita udah merencanakan kalau semisal kita terjun ke lapangan, kita mempunyai target atau
perusahaan yang bakal kita bangun dengan perusahaan kita. Nah, persaingan ini harus benar-benar dilaksanakan secara matang. Mulai dari perencanaan kita mau ngapain sih setelah adanya kita memenangkan tender tersebut, setelah adanya kita bisa bekerja sama dengan pesaing lainnya. Nah, itu harus benar-benar direncanakan dan memanage perkantoran tersebut sebaik mungkin, seperti itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu memberikan pekerjaan ketatausahaan yang cermat. Nah, administrasi perkantoran, manajemen perkantoran. Nah, dalam manajemen perkantoran tersebut kan adanya tadi administrasi perkantoran, dan di sini dituntut kewirausahaannya atau ketatausahanya, maksudnya itu cermat dalam memasukkan data. Mulai dari tadi kan ada mengetik, menghitung, memeriksa, terus mencatat dan menggandakan juga. Nah, itu harus cermat. Karena dengan tanpa adanya itu, nanti adminnya atau administrasi perkantoran itu tidak ada pengaturan dan secara otomatis dapat menghambat pekerjaan di perkantoran. Semuanya masih fokus ya? Iya. Nanti kalau memang ada yang ditanyakan dari penjelasan saya, langsung ditanyakan aja ya. Oke, tadi kan udah dijelaskan mengenai bagian-bagian mengenai termasuk pekerjaan perkantoran atau office work. Tadi kan ada mencatat ya, Ibu udah janji pada kalian ya, bahwasannya Ibu bakal ngejelasin mengenai surat masuk dan surat keluar, bener? Benar. Udah ada yang tahu mungkin surat masuk dan surat keluar? Belum. Mohon maaf yang di belakang masnya, Mbak Pipit, namanya yang di belakang masnya siapa ya? Kok rame banget? Mas Rangga. Oke, Mas Rangga, mau diperhatikan ya. Semuanya juga harus memperhatikan ya. Udah capek? Belum kan ya. Oke, ini nanti Ibu di sesi akhir Ibu bakal ngasih pembagian kelompok yang dimana ada 5 kelompok. Ini Ibu udah dapat udah kasih buat contoh surat masuk dan surat keluar. Tadi ya saya mau nanya dahulu, surat masuk itu apa sih? Masa pengantar dulu waktu ke-10 udah dijelasin apa belum? Udah, tapi rada lupa. Ayo dijawab aja, nggak apa-apa. Apa surat masuk adalah? Surat yang diterima dari perusahaan lain. Oke. Surat keluar? Kayak surat yang mau dikeluarin ke perusahaan lain, kayak mau ngajak kerjasama atau kayak apa gitu loh, Bu. Baik. Surat masuk dan surat keluar. Terima kasih ya yang menjawab. Nah, surat masuk dan surat keluar. Nah, ini surat masuk ini adalah surat di mana instansi lainnya mengirimkan kepada perusahaan yang telah kita sebagai karyawannya. Paham nggak? Paham. Oke. Kemudian untuk surat keluarnya ada gimana? Instansi mengeluarkan surat kepada untuk perusahaan lainnya. Ini kan surat masuk Ibu ngambil ya. Nah, tanggal kita isi tanggal terlebih dahulu untuk memudahkan kita mengisinya ya. Tanggal ini kita bisa lihat dari suratnya. Ini adalah masuknya 2 Maret. Jadi kita tulis 2 Maret 2016. Kemudian nomornya ini apa? Nomornya ini adalah nomor surat yang ada di sini. Ini nomornya 566 JL 316. Oke. Ini ya. Kemudian adanya tanggal ini apa, Bu? Kalau tanggal yang di sini sama yang di sini, ini padanya adalah tanggal di mana yang tertera pada surat. Kemudian untuk ini adalah tanggal kita menulis. Biasanya kita menulis tanggal tersebut, tanggal surat masuk itu 5 hari sesudah surat ini dibuat. Paham nggak? Paham. Kayak contohnya misalnya seperti ini. Ini kan tanggalnya 2 Maret, berarti 5 hari. Kan biasanya surat masuk ini kan pasti nggak secara langsung dikirim 2 Maret besoknya sampai, enggak kan? Harus ada kan mungkin Pak Posnya atau yang ngirim ada kegiatan apa mungkin besoknya baru sampai. Nah, kita buat cari amannya aja, kita nulis bahasanya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis berapa? 6 Maret. Nah, kita tulis 6 Maret 2016. Kok ini 2016, Bu? Ini kan kita mencatat surat masuk 2016 ya. Ini bisa ditulis dari PT kita sendiri, PT
Dari siapa? Kalau agenda surat manasik ini tuh dari yang mengirim. Tadi yang mengirim adalah PT Wonder Raya. PT Wonder Raya karena kemudian isi ringkasannya ini halnya adalah pengiriman meja dan kursi. Hal atau keterangan pengiriman meja dan kursi. Keterangan ini apa, Bu? Keterangan ini adalah lampirannya. Kalau memang ada lampiran ditulis aja. Ada 3 halaman, ada 3 lampiran gitu. Terus ini berhubung satu lembar saja, nggak usah ditulis gitu. Terus kemudian ada kode. Kode ini apa, Bu? Kode ini nanti mungkin kodenya ini Ibu nggak masukin dulu ya, nggak usah diisi dulu, nggak apa-apa, besok waktu kegiatan. Soalnya kode ini lebih rinci lagi. Ada beberapa pengkodean klasifikasi surat masuk dan surat keluar menurut ada 5 bagian, ada menurut wilayah, nama, abjad, sama yang satunya adalah wilayah, abjad, nomor. Yang satunya adalah nomor. Dan di situ nanti kodenya kita buat ada beberapa cara pengodean tersebut nanti bakal panjang sekali dan ini waktunya sangat mepet sekali ya. Udah kurang 20 menit lagi ya. Berapa ini? 15. Protes ya. Oke, 15. Ini ada 15 kurang 15 menit lagi. Serasa Ibu cukup dulu. Kalau agenda surat keluarnya gimana, Bu? Agenda surat keluarnya ini juga sama kayak gitu pembahasannya, hampir sama. Di sini ada surat keluar sama, ada tanggalnya, tapi kalau tanggal surat keluar ini lebih ke 3 hari pencatatnya. Kalau misal Ibu melakukan pengiriman surat itu pada tanggal 2 Maret tadi, kemudian kita tulis di buku agenda suratnya itu kita tulis 4 tanggal 4 gitu, paham nggak? Jadi Paham. lebih ke 2 hari karena kita yang menulis baru kita melakukan pengagendaan surat keluar kayak gitu. Nah intinya nanti Ibu bakal bagi kalian kelompok. Mungkin kalau bisa dikerjain dulu di rumah, belajar kelompok lah atau apa, terserah kalian. Pokok intinya kalian belajar dulu mengenai surat masuk, surat keluar, pencatatannya seperti apa. Terus dari mulai pengkode-kodeannya juga nanti bisa dibahas di rumah atau melakukan kerja kelompok entah apa pokoknya. Dan besok minggu depan kalian harus udah siap ya untuk melakukan perkelompokan di kelas. Oke, bisa dipahami? Dari pembahasan kita tadi pada kesimpulannya bahwa manajemen perkantoran adalah suatu pengelolaan data dan informasi yang dimana kegiatan AMPIN-nya melakukan sangat baik secara sistematis dan tata aturannya sangat jelas seperti itu. Kemudian untuk kegiatan administrasi perkantoran itu apa aja? Tadi ada pengetikan, ada 10 kegiatan hal tersebut ya. Nanti bisa diterapkan langsung dan salah satunya adalah mencatat surat masuk dan surat keluar kayak gitu. Dan pada intinya pengaturan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, ada lagi apa? Mbak Bibit? Pengawasan. Iya. Diingat-ingat ya, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengendalian, sama ada pengawasan. Kayak gitu. Itu adalah pengaturan dari manajemen perkantoran itu sendiri. Baik, udah ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ya, oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya pesan buat kalian. Pesannya adalah cintailah diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Karena dimulai dari menghargai diri sendiri adalah suatu yang bisa membuat kesuksesan kita menjadi lebih nyata. Dan mulai sekarang cintai diri kalian sendiri sebelum kalian mencintai orang lain. Jadi belajarlah kalian sebaik mungkin untuk meraih masa depan kalian. Jangan lupa untuk berdoa dan minta restu kepada orang tua agar setiap hari kalian berangkat ke kelas, kalian bisa mencapai pemfokusan yang baik dan mencapai ilmu yang bermanfaat juga buat masa depan kalian. Partisipasi kali ini untuk pembelajaran Ibu tutup, langsung Mas Safi bisa
bisa menghubungi saya ya. Wassalamualaikum. Sebentar, ada pertanyaan lagi tentang ini? Tidak. Oke, tidak ada ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.